Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Ini cerita tentang bangunan tua, sebuah hotel yang masih berdiri tegak di tahun 2013. Sampai sekarang pun, kalau gue ingat cerita itu, gue masih merinding. Walaupun bukan gue langsung yang mengalami kejadiannya. 2013. Jadi, salah satu bagian hotel yang menangani acara seperti wedding, anniversary, meeting, itu adalah banquet. Kalau pax-nya sudah di atas 500 ataupun di atas 1000, otomatis kita perlu anak part-time. Bisa dari sekolahan ataupun yang sudah kuliah. Kejadian ini benar-benar gak bisa dilupain sama orang-orang yang masuk pada hari itu. Dan gue yakin setelah kejadian itu, anak part-time ini gak pernah mau lagi part-time dimanapun. Jadi gue jelasin dulu ya letak-letak tempatnya. Ballroom ada di basement. Habis basement, atasnya adalah ground. Habis ground, baru lantai 2. Jadi hari itu, kita ada acara wedding di ballroom. Setelah selesai acara, salah satu anak part-time disuruh untuk nemenin senior ke lantai 2 untuk ngambil barang yang kurang dan adanya di function room yang ada di lantai 2. Ditunjuklah satu anak part-time ini. Nanti gue akan cerita dari point of view-nya si anak part-time ini ya yang mengalami kejadian ini. Setelah dipanggil, sebut saja namanya Ade. Bukan nama yang sebenarnya. Naik ke atas, ke lantai 2. Setelah sampai di function room yang disebutkan, mereka menemukan barang yang dicari. Jadi kalau hotel itu kan banyak banyak tempat untuk karyawan yang kayak jalur cepatnya lewat mana. Si senior ini tuh lupa ngajak si anak part-time ini lewat jalan yang satu lagi. Otomatis si anak part-time ini lewat jalan yang pertama kali dilewatin tadi sama si senior. Jadi jalannya itu sebelum sampai ke function room ini, dia harus melewati satu function room, satu tempat lagi, baru sampai ke lift karyawan. Dia jalan, mau turun lagi ke ballroom, dia berhenti di tempat yang setelah function room lantai 2 ini. Ternyata ada acara juga di situ. Dia pikir cuma acara di ballroom aja hari itu.
Nah, dari sini gue bakalan menceritakan kalau gue adalah si Ade ini. Gue masuk terus rame, orang-orang pada ngobrol, musik beralunan, banyak yang ngepas around makanan. Tapi gue sadar setelah ada yang manggil nama gue berkali-kali, Ade. Gue nengok kanan, gue nengok kiri. Siapa sih yang manggil gue? Sampai terakhir tuh suaranya jelas banget di kuping gue dan agak membentak, Ade. Dan saat itu semuanya berubah. Gue balik badan, lampunya mati, yang ada cuma kursi-kursi yang udah koyak, alat makan yang masih ngegantung, meja yang berdebu, dan alat makan yang kotor dan berantakan. Gue bingung, gue gak bisa gerak. Suara itu mengagetkan gue dan bikin gue berpikir gue harus keluar dari sini. Gue lari, tapi tuh gak sampai-sampai ke depan. Dengan beratnya kaki gue yang susah gue untuk ajak lari, gue terus berusaha untuk lari. Ketika gue rasa gue udah mau sampai di pintu, ada yang nahan tangan gue. Gue lihat sosoknya dalam gelap. Anak kecil. Kalian tahu dia bilang apa? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Terus dia ketawa dan hilang gitu aja. Dengan sisa-sisa tenaga yang gue punya, gue keluar dari tempat itu. Gue jatuh langsung setelah gue keluar dari situ. Dan gue ketemu dengan supervisor yang incas hari itu. Mukanya kebingungan, mungkin dia habis nyari gue. Dia nanya, "Lo dari mana aja, bro?" Gue cuma bisa bilang, "Bang, gue abis ada acara di sini. Gue abis ngeliat acara di sini. Tapi semuanya hilang, bang. Gitu aja." "Ngaco loh," kata supervisornya. "Sumpah bang, gue gak bohong. Lo gila ya? Itu restoran udah tutup lebih dari 10 tahun yang lalu." Setelah itu si anak part time ini langsung pingsan dan kita bawa ke office. Setelah dia bangun, dia sadar. Waktu udah menunjukkan lewat jam 12 malam. Kurang lebih 2 jam sampai 3 jam dia di ruangan itu. Tapi dia cuma ngerasa sebentar banget. Dan setelah dia bangun, itulah yang dia ceritain ke kita semua. Merinding gue dengernya. Ya, itu aja sih cerita yang tentang anak part-time. Tapi sekarang bangunan itu lagi ditutup sementara.
karena renovasi. Kalaupun dia renovasi, semua karyawannya itu kan otomatis pada di PHK ya. Mereka cari kerjaan baru. Tapi kan enggak untuk security-nya. Jadi security-nya masih ada untuk safety-ness di bangunan itu, si hotel ini. Satu malam, si security ini sebutlah namanya Pak Adi. Pak Adi ini ngiter seperti biasa. Takut, pasti ada rasa takut. Tapi ini kan kewajibannya dia. Entah kenapa pada hari itu dia ngerasa nggak enak banget tuh ya di situ. Hawanya tuh lebih dingin dari biasanya. Jadi di corner yang satu lagi di restoran yang udah tutup itu, ada restoran yang ini kejadiannya setelah si hotel ini tutup ya, untuk renovasi ini sekitar 2014-an akhir atau 2015 awal gitu. Jadi dia meriksa ke restoran Chinese ini. Jadi restoran yang dia periksa ini restoran Chinese. Restorannya tuh ada di lantai 2 sama di corner yang satu lagi restoran tutup tadi itu. Tapi ruang VIP-nya ada di lantai 3. Jadi dia punya tangga pribadi di dalam restoran buat menuju ke ruangan VIP-nya itu. Nah, suasana restoran ini tuh merah. Ada lukisan orang berbaju congsam, anak-anak kecil, lukisan-lukisan yang menggambarkan itu restoran makanan Chinese lah. Nggak lama dia ngedengar suara, gimana ya, buka pintu, tapi pintunya ini tuh berat karena ini pintu exit. Setelah dia naik, dia pertama periksa ke ruang VIP itu kan. Dia periksa ke ruang VIP, nggak ada apa-apa, dia keluar lagi. Tapi dia nemuin pintu exit door itu terbuka sedikit. Nggak mungkin kebuka dong, setiap pintu exit itu harusnya tertutup. Dia senterin pintu exitnya, dia buka pintu exitnya lebar-lebar. Pas dia di depan pintu exit sambil ngebuka itu pintu, sesuatu jatuh dari atas. Jatuhnya kebalik dan berhenti di depan mukanya. Dan itu cewek pakai baju merah, cuma jarak 5 jari dari hidung. Jadi hidung lo nih, ke hidungnya dia tuh ke mukanya cuma 5 jari. Pas di depan dia. Ini dengan posisi terbalik. Kakinya di atas. Udah deh. Gue merinding kalau denger. Semoga ceritanya bisa nemenin malam lo ya.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see